Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, sebuah ayat yang setiap Jumat kita mendengarkannya. Jumat sebelumnya ayat ini juga. Jumat sebelumnya lagi disampaikan oleh khatib. Ayat ini juga yang disampaikan oleh mereka. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa mengingat Allah, tidak lupa kepadanya. Beribadah hanya kepada Allah Rabbul Alamin, dan tidak beribadah kepada selain Allah. Bersyukur kepada Allah walaupun kita dapat hari itu 50.000. Bersyukur. Dan tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa ada aplikasinya di dalam kehidupan kita. Kemudian Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat, janganlah kalian meninggal, janganlah kalian mati kecuali dalam satu kondisi, mati dalam keadaan Islam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Siapakah yang tidak pernah berbuat dosa? Adakah yang merasa bersih, tidak pernah terjebak dalam jebakan-jebakan syaitan? Ana rasa semuanya pernah melakukan dosa. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah mengatakan, bertaubatlah kalian seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman berbuat dosa jamaah, tapi mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, bertaubatlah kalian seluruhnya wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, secara kasat mata kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, masyarakat kita, sejatinya mereka tenggelam dalam comberan-comberan dosa. Tapi sebagian di antara kita merasa tidak melakukan dosa. Jamaah, ada satu dosa yang lebih dahsyat daripada berzina, yang lebih besar daripada mencuri. Satu dosa yang lebih besar dosanya daripada berzina. Saya yakin, dan semuanya yang hadir di sini yakin, kalau orang tua mendapati anaknya berzina, kita yakin bersama kalau orang tua ini akan mengambil tindakan yang sangat keras kepada anaknya yang berzina. Kita yakin. Dan sebuah dosa yang lebih besar dari merampok, daripada berdusta, daripada riba. Tapi sebagian di antara kita
menganggap hal itu adalah hal yang remeh-temeh, hal yang biasa saja dilakukan. Dosa apa? Dosa meninggalkan sholat. Cukup sebagai bukti dosa meninggalkan sholat, keislaman orang tersebut diperselisihkan oleh para ulama. Saya ulangi, cukup sebagai bukti bahwasanya dosa orang yang meninggalkan sholat diperselisihkan keislamannya oleh para ulama. Diperselisihkan. Seorang muslim minum khamar, mungkin jamaah, mungkin. Seorang muslim berzina, bisa jadi, mungkin. Seorang muslim korupsi, mungkin. Seorang muslim makan riba, mungkin. Tapi seorang muslim tidak sholat, keislaman mereka diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan sebagian para ulama mengatakan orang yang tidak sholat kafir. Orang yang tidak sholat itu kafir. Bahkan sebagian mereka mengatakan kalau orang yang tidak sholat ini halal dibunuh. Kenapa? Bentuk hukuman bagi dia yang sudah murtad dalam agama Islam, tidak sholat. Dalilnya mana Ustaz? Ustaz ini asal bicara saja. Dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ahda alladhi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya pembeda antara kami orang-orang Islam, orang-orang muslim dengan orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat faqad kafar, sungguh dia sudah kafir. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang hari Jumat. Coba tanyakan kepada diri kita, di mana anak kita saat ini? Kemana mereka? Sudahkah para orang tua mendidik anaknya untuk mendirikan sholat? Kalau untuk dunia itu diberikan wasiat. Nak, bekerja di sini. Nak, engkau nanti kalau kuliahnya di sini. Setelah kuliah bekerja nak, agar menjadi orang yang sukses. Tapi kalau untuk sholat, bodoh amat. Tidak diurusi anaknya di mana, tidak dipedulikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Allah mengatakan, perintahkan keluarga kalian, istri-istri kalian, anak-anak kalian untuk melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, dan sabar kalian tatkala memerintahkan mereka untuk salat. Sabar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Penduduk neraka, tatkala ditanyakan kepada mereka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Apa kata mereka? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang melakukan salat. Azan berkumandang kami masih di asrama. Kami tidak salat. Azan berkumandang kami masih di kantor. Kami masih di rumah, kami masih depan televisi, kami masih depan gadget. Maka mereka menyesal dikarenakan tidak sholat ketika hidup di dunia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sholat ini jamaah, sama-sama kita ketahui adalah rukun Islam yang kedua, tiangnya agama. Perintah sholat ini diturunkan kepada Nabi SAW tidak melewati malaikat Jibril alaihissalam, tidak. Tapi Allah wajibkan perintah sholat dengan cara yang spesial. Nabi SAW langsung naik ke langit yang paling tinggi. Diberikan kewajiban sholat kepada beliau alaihissalam oleh Allah Rabbul Alamin. Namun sebagian di antara kita meremehkan sholat. Sebagian kita sudah merasa baik karena dia tidak berbohong. Sebagian kita sudah merasa baik karena dia peringkat 1 di dalam kelas. Sebagian kita merasa baik karena tidak makan riba. Tapi dia tidak sholat. Dia tidak baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah jamaah, Allah ini tidak menerima taubat apabila kematian sudah datang kepada kita. Allah mengatakan, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut
qala inni tubtul an. Allah mengatakan, sesungguhnya tidak ada taubat bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Apabila mereka melakukan kemaksiatan kemudian datang kematian kepada mereka, tidak ada taubat bagi mereka jamaah. Yang tidak sholat ketika kematian datang Allah tidak terima taubatnya. Kemudian ketika kematian datang mereka mengatakan, qala inni tubtul an. Aku sekarang bertaubat ya Allah. La, tidak ada taubat bagi mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Perintah sholat ini jamaah sangat ditekankan di dalam agama Islam. Sampai pun orang sakit wajib sholat. Orang sakit wajib sholat. Tidak bisa wudu ustaz, tayamum. Tidak bisa tayamum, ditayamumi. Di tubuhnya banyak najis, tak dibersihkan kemudian sholat. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Betapa banyak orang yang masuk rumah sakit, kemudian dia tidak sholat selama 2 tahun, selama 10 bulan, selama 5 bulan, selama 3 pekan, selama 1 pekan. Dan mereka mengatakan, saya nanti sholat ketika saya sudah sembuh. Siapa yang memberikan jaminan engkau akan sembuh? Betapa banyak orang yang keluar dari rumahnya pakai jam sendiri, pakai sepatu sendiri, pakai pecinya sendiri, pakai jasnya sendiri, pakai dasinya sendiri. Namun tatkala pulang sudah ditandu. Betapa banyak orang yang keluar dari rumahnya dengan kendaraan yang mewah, mungkin Alphard, mungkin kendaraan-kendaraan mewah yang lainnya. Pulangnya sudah ditandu. Perlengkapan yang dia pakai ketika keluar rumahnya sudah dibukakan oleh orang lain, yaitu orang yang memandikan jenazahnya. Betapa banyak orang yang masuk rumah sakit kemudian keluarnya sudah bangkai, tidak bisa sholat lagi. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita cuma ada satu kesempatan di dalam kehidupan ini. Apabila kita membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak peduli dengan perintah-perintah Allah Jalla Jalaluhu, maka tatkala kematian itu datang kepada kita, kita akan menangis, kita akan berteriak dan kita akan menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kita bertaubat, ketika kematian itu datang, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, perkara dosa orang yang tidak sholat diperselisihkan oleh para ulama. Sampai di dalam mazhab Hambali, mereka mengatakan orang yang tidak sholat kafir. Ketika dia mati tidak boleh kita mensolatkannya, enggak boleh. Masa iya kita mensolatkan dia sedangkan dia ketika hidup tidak sholat? Tidak boleh kata mazhab Hambali, tidak boleh hukumnya mensolatkan orang yang meninggal dalam keadaan tidak sholat. Kemudian mereka mengatakan tempatnya dikuburkan jangan di tempat kaum muslimin. Lalu Ustaz, di mana tempatnya Ustaz? Dibuatkan jurang dan disitulah tempatnya. Disitulah tempatnya, dibuang begitu saja. Ini tempat orang-orang yang tidak sholat. Maka dosa meninggalkan sholat ini tidak main-main jamaah. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Bagi yang pernah meninggalkan sholat, khususnya para santri yang masih melalaikan sholat, yang masih bolong-bolong sholatnya, maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat untuk diri pribadi dan untuk jamaah sekalian, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa apabila kita bertaubat sebelum datangnya kematian. Allah mengatakan, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, kepada hamba-hambaku yang masih bergelimang dengan kemaksiatan, yang masih meninggalkan sholat, katakan kepada mereka, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun.
Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka jagalah salat. Jangan sampai kita masih melalaikan salat. Dirikan salat walaupun kita dalam keadaan sakit. Perintahkan keluarga kita untuk mendirikan salat. Orang tua kita yang masih belum belajar agama, diberikan nasihat, ajak mereka untuk melaksanakan salat. Anak-anak kita jangan dibiarkan tatkala hari Jumat mereka bebas berkeliaran. Salah satu contoh yang pernah saya sampaikan di salah satu kajian, salah satu contoh dari dosen kami di STD Imam Syafi'i Jember, yaitu Ustadz Arifin Badri, hafizallahu ta'ala. Tatkala salat Jumat berlangsung, anaknya itu berkeliaran, hafizallahu ta'ala. Maka dia keluar dan cari anaknya, didudukkan di sampingnya. Kemudian anak itu pergi lagi keluar, beliau terus melakukan hal tersebut sampai selesainya sholat. Maksudnya selama khutbah dia keluar cari anaknya, didudukkan. Kemudian mereka melaksanakan sholat bersama, akhirnya selesai. Inilah yang seharusnya kita kerjakan. Jangan sampai kita sayang kepada anak kita namun berkeliaran begitu saja. Dan kita fokus dengan urusan sholat, namun anak kita sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Namun mulai saat ini para orang tua, ana wasiatkan untuk diri pribadi dan jamaah sekalian, anak itu kita didik dan diajak sholat di samping kita. Jangan hanya sibuk dengan urusan mereka saja. Agar anak itu bisa merekam apa yang dikerjakan oleh abinya, apa yang dikerjakan oleh anaknya. Kemudian pesankan kepada istri-istri kita yang masih sholat sendirian, kalau ada anaknya yang perempuan yang sudah mulai tamyiz, yang sudah mulai beranjak dewasa, ajak sholat di rumahnya, berjamaah di rumahnya. Jangan hanya egois untuk diri kita, karena sejatinya kita akan dimintai tanggung jawab setiap apa yang kita kerjakan, dikarenakan suami ini adalah pemimpin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang hari Jumat, jangan lupa memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa membaca surah Al-Kahfi, dan jangan lupa berdoa setelah selesainya salat asar sampai tenggelamnya matahari pada waktu maghrib. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.